Gimana? Boleh Kak, boleh. Waduh, jadi, jadi panjang ya guys gitu. Dulu aku masuk eligible itu, aduh temanku pinter-pinter sih, jadi aku masuk di eligible 20-an gitu, 20 besar gitu kan. Terus aku di saat itu kayak ngotot banget mau masuk ke jurusan kedokteran gitu, karena aku dari IPA kan. Nah, ternyata gitu kan setelah konsul ke BK, setelah tanya teman-teman gitu, peringkat-peringkat di atas tuh banyak yang ingin masuk ke kedokteran, terutama yang 10 besar gitu. Terus aku kayak tetap ngotot masuk ke kedokteran karena juga orang tua aku yang istilahnya bukan memaksa ya, apa ya, ya pengen banget gitu loh anaknya masuk ke kedokteran gitu. Jadi kayak di saat itu aku kayak gak mikir panjang, jadi langsung daftar kedokteran gitu. Di PTN mana Kak? Di masih Jawa Tengah, di UNS yang di Solo itu. Terus pilihan duanya juga di Jawa Tengah, di Unsud, di Jenderal Sudirman, di Purwokerto gitu. Nah, yang ada alumninya itu yang di pilihan dua gitu teman-teman. Nah, yang di UNS itu nggak ada alumni. Kayaknya ada deh beberapa tahun yang lalu, tapi mengundurkan diri gitu loh ke alumninya. Mengundurkan diri alumninya jadinya sekolahku kena blacklist gitu. Hmm. Ya. Nah, pada saat pendaftaran aku tetap kekeh dong daftar kedokteran UNS sama kedokteran Unsur dan hasilnya aku gagal teman-teman, aku nggak lolos kayak gitu ya. Ya, terus yang peringkat di atas itu gimana Kak? Yang lolos itu yang memilih kedokteran Unsur, yang menaruh kedokteran Unsur di pilihan pertama. Dan itu kayaknya ranking 6 atau 7 gitu. Nah, yang ranking 1 itu nggak lolos malahan. Yang lolos malah yang 6 7 besar itu, yang di kedokteran itu. Nah, kalau di situ nilai mapel pendukungku juga lumayan gitu. Biologi dapat 92, kimia 95 gitu. Tapi ya itu kalah dari ranking eligible-nya gitu. Terus ya gitu Kak. Jadi kalah dari Oke Kak. eligible sama tadi mungkin nilai pendukungku ya kalah juga, masih tinggian yang ranking-ranking di atasku gitu. Nah, berarti kita harus paham nih kan ya Kak, medan kita juga di mana, pesaing kita itu siapa aja gitu ya Kak. Sebenarnya nilai Kakak ini tinggi gitu ya Kak, tapi kalah tinggi dibandingkan dengan pesaing Kakak gitu ya Kak ya. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus dan wajib menurut aku ya, coba yang namanya rasionalisasi. Soalnya di sini teman-teman udah tahu siapa aja yang jadi pesaing teman-teman dan teman-teman itu masuk ke dalam peringkat keberapa dalam peminat itu gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa kenali medan perang teman-teman semua supaya tahu ini berpeluang nggak ya untuk aku masuk dan untuk aku lolos gitu teman-teman. Oke Kak, terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Hmm, berarti apa aja nih Kak yang menyebabkan gagal SNBP pada umumnya Kak? Oke, penyebab gagal SNBP pada umumnya ya. Tadi kayak pengalamanku itu selalu pilih prodi yang terlalu ketat Kak gitu. Pesaingnya banyak gitu kan. Terus juga tidak sesuai dengan capability kemampuan kita gitu kan. Terus yang kedua pilih prodi yang tadi tidak ada alumninya gitu kan. Pilih prodi yang seharusnya tuh banyak alumni, gak hanya di PTN tapi dengan jurusan yang kamu pilih gitu. Terus yang ketiga itu aku nggak ikut rasionalisasi dulu Kak, nggak ikut konsul-konsul PTN kayak gitu. Kayak ayo udahlah kayak istilahnya menggampangkan gitu kan. Padahal udah nilai aku udah tinggi, udah kepedean gitu. Padahal kita nggak tahu pesaing kita selain di luar sekolah itu berapa banyak dan nilainya berapa kan kita nggak tahu. Gitu. Iya, benar-benar Kak. Nah, iya teman-teman. Jadi aku mau kasih tunjuk sesuatu nih sama teman-teman. Mungkin teman-teman semua udah pada coba yang namanya rasionalisasi SNBP ya teman-teman yang diselenggarakan oleh GoPTN. Nah, di sini kita punya yang namanya eh, peringkat dan peminat. Nah, ini yang disebutkan oleh Kak Aristia tadi, di mana kita harus mengetahui siapa aja pesaing kita, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga GoPTN itu punya yang namanya analisis chat GoPTN, teman-teman. Nah, ini fungsinya buat apa nih Kak, gitu ya teman-teman ya. Analisis GoPTN ini kita bisa menganalisis jurusan yang teman-teman pilih. Nah, kan semisal aku nih, pilihnya pendidikan dokter S1 di USU. Ternyata peringkatku itu aja udah di 21/59. Padahal daya tampungnya aja udah 55. Nih, gimana nih Kak? Besar nggak kemungkinan aku lolos? Nah, coba kita analisis gitu ya teman-teman ya. Kalau kita masih bingung, boleh pilih yang analisis dengan chat GoPTN. Nah, di sini apa nih Kak bakalan dikasih tahu? Nah, teman-teman bisa lihat ini nih teman-teman. Setelah kita analisis
chat GoPTN ini bakalan ada beberapa analisis dari hasil yang teman-teman pilih. Nah, contohnya gini teman-teman, sebentar. Nah, ini teman-teman. Sorry. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, berikut namanya udah dikasih tahu nih asal sekolahnya, target jurusannya. Nah, coba yang tadi ini biologi UIN ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini dikasih analisis terkait komponen penilaian SNBP-nya, apa aja gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu dari sini apa aja komponen SNBP kayak yang udah jelasin Kak Aristia tadi, kayak nilai akademik, indeks sekolah, kemudian ada yang namanya nilai pendukung ya teman-teman ya. Terus dari sini kita juga tahu sebenarnya sekolah kita itu masih masuk akreditas apa dan ranking berapa gitu ya teman-teman ya. Terus itu, nah di sini bakalan dikasih tahu skor akhir dari teman-teman semua. Nah, berapa nih skor akhirnya? Ternyata skor akhir aku itu 87. Sementara passing grade-nya di biologi itu adalah 75. Nah, kesimpulannya apa nih yang dapat ditarik dari chat GoPTN ini? Nah, kesimpulan dari analisis pilihan jurusan aku tadi, disimpulkan bahwa peluang aku untuk lolos di biologi UIN Remiri ini ternyata tinggi, tetapi harus tetap siaga. Nah, terus di sini dikasih tahu nih faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan, makanya kita dibilang untuk tetap siaga gitu, teman-teman. Jadi itu mungkin penjelasan sedikit ya, teman-teman, terkait chat GPT. Oke, kita lanjut ke tanya jawabnya dengan Kak Aristia. Oke, Kak, terus Kak, ini ada yang nanya lagi nih, Kak. eh Kak, kalau aku cuma pilih satu doang, apa peluangnya lebih besar? Atau aku cantumin dua pilihan, Kak? Itu gimana, Kak? Tadi cuma cantumin satu pilihan doang. Apakah peluangnya lebih besar atau dua pilihan di univ yang sama tapi lebih ketat saingannya gitu. Iya, Nah, betul, Kak. ya. Nah, kalau gini kan panitia SNPMB bilang maksimal kan dua jurusan gitu kan, dua prodi. Jadi menurut aku tetap dimaksimalkan gitu, pilih dua-duanya gitu. Jadi peluangnya lebih besar yang kalau pilih dua prodi gitu. Jadi kayak bayangin kamu cuma pilih satu prodi satu PTN, misalkan nanti kamu tidak terseleksi di pilihan pertama, kamu nggak punya cadangan kan istilahnya, kayak nggak punya pilihan kedua buat jadiin diseleksi kembali di pilihan kedua gitu kan. Jadi tetap pilih dua prodi. Nah, untuk keketatan itu tadi kembali lagi coba dicek menggunakan rasionalisasi tadi apa Kak namanya? Cek peluang Rasionalisasi ya. Iya, GoPTN. cek peluang di SNBP pakai GoPTN biar kamu tahu pas saing mau juga nilainya dengan lain kayak gimana. Kayak gitu. Iya, benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek keketatannya karena kita juga nyediain ya teman-teman daya tampung, terus eh, keketatannya berapa, persen keketatannya berapa gitu ya teman-teman ya. Oh iya Kak, berhubung dengan kita bahas yang namanya keketatan ya Kak ya. Sebenarnya perhitungan keketatan itu gimana sih Kak? Gimana sih artinya 3% keketatan 3% itu gimana sih artinya Kak? Boleh nggak dijelasin? Iya, sekarang kita bahas keketatan ya gitu. Ya sebelumnya aku mau beri disclaimer dulu kalau kalian kayak baca-baca gitu kan, itu jangan kayak langsung percaya gitu. Bukan dijadikan kayak patokan tahun ini keketatannya segitu, karena tiap tahun berubah. Karena apa? Menghitung keketatan itu dilihat dari jumlah daya tampung di prodinya ya, di prodi dibagi sama jumlah peminat tahun lalu. Misalnya nih, daya tampung tadi kedokteran 60 gitu, untuk SNBP 60 dibagi peminat tahun lalu gitu, misal peminatnya 1.000 gitu kan, lalu baru dikali 100% kan ketemu tuh presentasinya. Nah itu dinamakan keketatan. Nah semakin kecil presentasenya berarti prodi itu semakin ketat gitu ya, jangan sampai salah, semakin kecil semakin ketat gitu. Nanti kan ada ya kayak keketatan sampai 1%, sampai 0,9%. Wah berarti kalau di bawah 1% tuh lebih ketat lagi gitu kan.
Iya, benar-benar, Kak. Berarti kalau semisal 1%, ya hanya satu orang dari 100 pendaftar ya, Kak, yang diterima gitu ya, Kak, ya? Iya, iya, betul banget. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman itu harus tahu nih, seberapa eh, tinggi nilai keketatan atau seberapa rendah nilai keketatan dari prodi yang teman-teman pilih. Nah, karena tentunya itu memperbesar peluang teman-teman untuk lolos ataupun masuk di jurusan itu gitu teman-teman. Oke Kak, terus ini nih Kak, aku mau tanya nih Kak, apa nih ya lagi pertanyaan dari teman-teman kita ada yang ini nih Kak. Kak, jika SMK mau linjur nih, pilih jurusan Soshum, bisa nggak? Apakah masih berpeluang untuk bisa lolos? Nah, mereka tanya tentang linjur nih Kak. Ini gimana nih Kak? Oke, buat lintas jurusan ya, gitu. Apalagi dari SMK. Ya, kita buat general lah dari SMA juga. Buat lintas jurusan di SNBP itu sebenarnya bisa, tapi tergantung PTN dan jurusannya. Apakah memperbolehkan untuk linjur atau tidak gitu. Nah, cara tahunya gimana, Kak? Kamu cek website PTN-nya. Kalau di Undip tuh ada kayak eh, drive gitu, terus ada PDF-nya itu kayak misalnya prodi psikologi itu boleh menerima SMA IPA sama SMA IPS, boleh linjur gitu-gitu ada keterangannya. Coba kamu cek di website PTN-nya atau tanya kakak tingkat yang udah di lolos di situ apakah ada filenya gitu. Terus di situ kamu baca-baca sendiri, kamu cari tahu sendiri. Terus jangan lupa riset kayak gitu. Jadi dari sumber manapun itu cari tahu. Terus buat peluang lolos ya ada, tapi tidak sebesar kalau kamu mendaftar sesuai dengan rumpun kamu gitu. Kalau misal dari SMA atau SMK IPA, ya daftar sesuai rumpunnya. Kayak gitu. Karena kan yang digunakan nilai rapor kan ya. Itu beda sama UTBK SNBT yang kamu tes dari awal. Jadi sah-sah aja kalau kamu mau linjur di UTBK SNBT. Kalau SNBP bisa, tapi tadi harus diperhatikan gitu. Iya, benar-benar benar, Kak. Oke, Kak. Terus ini ada mau nanya lagi nih, Kak, tentang piagamnya. Kemarin tadi udah dijelasin sama Kakak ya sebelumnya ya, tapi aku mau eh, mempertegas lagi bertanya sama Kakak. Ini gimana nih? Kak, aku mau ambil jurusan sistem informasi. Oke. Terus aku punya piagam fisika. Masih nyambung nggak, Kak? Nah, ini gimana nih, Kak? Oke, buat sistem informasi, apakah nyambung dengan piagam fisika gitu? Bisa gitu, karena kan kita lihat di rumpunnya dulu kan, sistem informasi masuk di rumpun apa gitu, kayak di fakultas apa gitu. Misalnya ada yang masuk di fakultas MIPA juga ada yang berdiri sendiri juga ada gitu. Tapi kebanyakan kalau jurusan itu berkaitan dengan hitung-hitungan, matematika, itu masih bisa dikaitin sama fisika atau sama matematika gitu Kak. Dulu aku juga lampirin sertifikat gitu buat yang pas daftar kedokteran itu sertifikat Olimpiade OSN sama sertifikat Olimpiade Biologi yang diselenggarakan sama PTN gitu. Gitu. Jadi sertifikatnya juga harus relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, iya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai capek-capek ya Kak ya nambahin sertifikat ternyata nggak relevan gitu ya Kak ya. Oke Kak, terus ini nih Kak. Kak, gimana cara memilih pilihan kedua nih Kak? Nah, itu gimana Kak? Boleh dijelasin nggak Kak? Oke, buat milih pilihan kedua. Oke. Iya. Ini aku jawab biar kalian bisa memaksimalkan kan tadi gitu. Jangan hanya satu pilihan, pilih dua gitu. Buat pilihan kedua, pastikan itu jurusannya pertama sesuai dengan minat bakat kamu jurusannya gitu kan. Jangan asal-asalan, jangan pilih karena ikut-ikut teman, jangan pilih karena oh itu prodinya nggak ketat gitu, nggak banyak yang minat di situ, aku nggak pilih, jangan kayak gitu. Pertama berarti harus sesuai minat bakat kamu, sesuai dengan kemampuan kamu minat di sana dan kamu nanti juga bisa survive buat menjalaninya gitu. Kalau pilihan pertama kamu bisa milih, kamu yakin bisa survive di situ, pilihan kedua kamu juga harus bisa menentukannya. Terus yang kedua itu pilih yang sama PTN-nya gitu. Satu PTN dua prodi gitu. Karena apa? Kalau aku tadi kan pengalamanku dua PTN ya. Kalau dua PTN itu yang pilihan kedua itu kayak kurang diprioritaskan karena ada juga PTN yang nggak mau dinomor dua kan gitu kan. Jadi yang diprioritasin yang menaruh PTN dan jurusan itu di pilihan satu gitu. Jadi pilih yang satu PTN dua prodi ya, yang prodi kedua itu grade-nya di bawah yang prodi pertama
gitu. Grade-nya kan tadi bisa dilihat dari keketatan juga, gitu kan peminatnya, terus daya tampungnya, gitu. Terus Kak buat pilihan kedua, ada 2 tips dari aku. Oke, Kak. Ini kira-kira kalau semisal aku datang ke Kakak buat ini, Kak, konsultasi bisa nggak ya, Kak? Kalau teman-teman masih bingung nih, gimana nentuin pilihan keduanya gitu, Kak? Oh, ada yang nanya ya? Iya, Kak. Oh, boleh, boleh. Sama aku bisa. Terus sekarang aku juga sebagai konselor di GoPTN, teman-teman. Jadi ada nanti program konsultasi SNBP kolaborasi bareng aku. Jadi di sana kalian bisa mendaftar gitu kan buat pilih PTN-nya, buat pilih jurusannya gitu. Nanti juga kita rasionalisasi bareng-bareng gitu kan. Bisa konsul bareng aku, bisa tanya PTN mana, jurusan mana, pilihan satu yang kemana Kak, pilihan kedua yang kemana Kak, kayak gitu. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman bakalan bisa yang namanya konsultasi dengan langsung dengan Kak Aristia. Jadi kita punya promosi yang besar-besaran nih teman-teman. Nah di sini kita bakalan setelah teman-teman pilih menggunakan tadi ya teman-teman ya chat GoPTN. Nah di sana kita bakalan dikasih rekomendasi ya teman-teman. Mungkin berapa puluh ya rekomendasi dari PTN. Nah teman-teman kebayang nggak gimana milih salah satu atau dua prodi dari sekian rekomendasi yang diberikan gitu teman-teman. Jadi dari kita juga udah pakai yang namanya data asli ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya yang gini teman-teman ya. Jadi kita punya daya tampungnya, terus peminat rasionalisasinya sejauh ini berapa orang dan keketatannya berapa, thresholdnya berapa, kemudian passing grade-nya berapa gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya konsultasi ya langsung dengan Kak Aristia. Jadi Kak Aristia ini bakalan membimbing teman-teman untuk menentukan pilihan pertama dan pilihan kedua di SNBP tentunya ya teman-teman ya. Jadi di SNBP ini kan kita bakalan disuguhkan nih kayak gini teman-teman. Nah, ternyata peluang lulusnya masih kecil-kecil nih Kak. Aku mau pilih rekomendasi dari yang lain gitu ya. Rekomendasi jurusan dari GoPTN itu gimana ya, Kak? Apa aja ya, Kak? Nah, teman-teman bisa langsung konsultasi dengan Kak Aristia, teman-teman. Kebetulan kita juga lagi ada promosi ya, teman-teman ya. Konsultasi SNBP. Nah, konsultasi SNBP berarti kita fokus pada pemilihan jurusan pertama dan jurusan kedua, pilihan pertama dan pilihan kedua gitu ya, teman-teman ya. Konsultasinya akan dilakukan bersama dengan Kak Aristia gitu ya teman-teman. Nah, selain itu di konsultasi ini juga teman-teman udah bisa akses semua fitur premium. Nah, apa aja itu Kak? Nah, yang pertama itu kan tes minat bakat nih teman-teman. Terus rasionalisasi jurusan. Di rasionalisasi jurusan ini teman-teman udah bisa lihat semua peluang lolos dari jurusan-jurusan yang teman-teman pilih dan juga teman-teman bisa nambahkan yang namanya watchlist tadi ya teman-teman dan teman-teman juga udah bisa dapat rekomendasi jurusan gitu teman-teman. Teman-teman juga udah dapat tes minat bakat, teman-teman juga bakalan dapat konsultasi dari Kak Aristia terkait pemilihan jurusan satu dan jurusan kedua gitu ya teman-teman ya. Oke, Kak. Mungkin itu ya teman-teman ya konsultasi yang akan kita lakukan dengan Kak Aristia. Atau mungkin untuk teman-teman kalau ingin bertanya tentang teknisnya konsultasinya gimana atau apa, boleh bertanya ya teman-teman. Oke deh, Kak. Nah, di sini ternyata ada pertanyaan nih, Kak. Nah, kita kan udah selesai nih pertanyaan antara aku dan Kak Aristia. Jadi sekarang giliran teman-teman buat bertanya nih, apa tentang SNBP. Nah, tapi kita masih sejauh SNBP ya teman-teman ya. Untuk SNBP, untuk next time kita bakalan bahas. Tapi kita terfokus untuk SNBP-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi Kak, di sini udah ada sini berapa pertanyaan. Coba kita ini ya Kak, filter. Atau teman-teman kalau ingin bertanya langsung boleh rise up ya teman-teman ya, raise hand ya. Iya, boleh Reaction banget. Aku raise mau hand. dengar
suaranya teman-teman nih. On Iya, cam juga boleh. boleh share pengalamannya juga ya. Kak, aku bingung nih Kak, ini gimana ini Kak? Aduh, nilai pendukungku segini, eligible-nya segini, itu gimana ya Kak? Gitu teman-teman. Boleh ya teman-teman. Dan teman-teman untuk yang ingin bertanya juga bisa add di Q&A ya teman-teman ya. Nah, ini nih Kak, memang sering nih Kak. Halo Kak, izin bertanya. Untuk jalur SNBP, apabila belum ada alumni yang masuk ke jurusan tersebut, itu peluangnya gimana ya Kak? Nah, sesuai sama yang dijelasin sama Kakak tadi nih. Ini gimana nih Kak? Oke, kalau nggak ada alumni gimana Kak? Gitu. Jangan takut gitu. Kenapa gitu? Karena kan tadi aku bilang komponen SNBP kan banyak banget gitu kan. Ada terutama kan nilai, terus ada sertifikat dan lain-lain. Kalau nggak ada alumni ya nggak apa-apa gitu. Yang penting komponen dari yang lain tuh nilainya juga harus tinggi gitu. Kalau kamu nggak punya poin alumni ya udah komponen yang lain nilainya harus tinggi gitu, harus dimaksimalkan gitu. Karena juga ada pengalaman dari temanku yang pernah konsul sama aku juga di tahun kemarin itu ada yang sebagai kayak pembuka gerbang gitu Kak. Dia belum ada alumni sama sekali di Univ Brawijaya gitu. Akhirnya ya karena komponen nilainya tinggi, terus mapel pendukungnya juga tinggi, bisa sesuai di sana gitu. Terus itu juga lintas provinsi ya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur gitu. Terus akhirnya dia baru pertama kali itu salah satu yang bisa lolos di jurusan apa kemarin kayaknya di FEB konsultasi akuntansi atau manajemen gitu di UB kayak gitu. Jadi jangan takut ya, komponen yang lain juga harus tinggi buat mendorong nilai kamu gitu. Iya, iya, betul-betul, Kak. Berarti kalau semisal kita punya komponen penilaian yang lain, punya, apa ya dibilang ya, paling tinggi, nilai yang tinggi gitu ya, Kak, ya. Jadi nggak usah takut gitu ya, Kak, ya. Oke, aku baca lagi ya, Kak. Terus dari pertanyaan ini sebentar. Nah, ini nih, Kak, dari Kak Ardianta. Kak, benar atau tidak siswa yang rank di atas ngambil univ dan jurusan dengan kita membuat peluang rank yang di bawahnya kecil gitu, Kak. Itu gimana ya, Kak? Berarti ranking yang di atas pilih jurusan yang sama dengan kita gitu Kak ya. Nah, iya benar-benar, Kak. Oke. Kalau gini kasusnya jadi kamu harus bisa tahu tadi kan kayak persaingannya kayak gimana gitu. Tadi Betul, benar benar. bisa memperkecil peluang kamu kayak aku tadi kan yang ranking 10 besar memilih jurusan yang sama kayak aku gitu. Jadi kan kita peluangnya semakin kecil. Apalagi kalau kita pakai patokannya alumni ya, yang alumni di lolos di kedokteran itu cuma satu orang aja gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya nih, misalnya ada alumni di kedokteran tadi ada lima kayak gitu. Berarti nanti yang bisa lolos meskipun ranking di atas kamu pilih jurusan yang sama, itu bisa diambil kamu juga karena kamu masuk top 5 terbaik yang bisa lolos di kedokteran gitu. Kalau tadi kan pakai alumni. Jadi patokannya gitu juga bisa pakai alumni gitu. Jadi tergantung Iya, alumninya, tergantung persaingannya, dan tergantung nilai kamu. Gitu. iya, iya, benar-benar, Kak. Terus, Kak, ini nih ada yang nanya lagi. Kak, baiknya satu PTN dua prodi atau dua PTN satu prodi nih, Kak? Sering banget nih nanya-nanya tentang gini, Kak. Yang lebih baik satu PTN dua prodi atau dua PTN satu prodi, ya dua-duanya punya peluang gitu. Tapi menurut aku yang satu PTN dua prodi gitu. Kenapa? Karena kalau kamu memprioritaskan univ itu, PTN itu, jadi kan kamu kayak, oh kamu udah yakin nih untuk univ pilih ini gitu. Jadi kayak grade-nya, persaingannya kalau kamu nggak lolos di jurusan pertama, akan kamu diseleksi lagi di jurusan yang kedua gitu, di PTN yang sama gitu. Iya, benar-benar, Kak. Benar ya, guys. Oke, Kak. Terus ini ada lagi nih, Kak. Hmm. Nah, ini nih Kak, hampir sama kayak yang tadi juga sih Kak, tapi untuk nanya pertanyaan dari Kak Desi ya ini ya. Misal tidak ada alumni, tapi hanya bermodalkan nilai rapot dan nilai pendukung itu 89. Sekolah akreditasi A, indeks sekolah juga bagus. Apakah punya peluang lolos? Ini gimana nih Kak?
Oke, yang mana tadi Kak? Ini Kak, misal nih kan Kak, dia tidak ada alumni, tapi hanya bermodalkan nilai rapot dan nilai pendukung dinilai 89. Nah, sekolahnya memang akreditas A, indeks sekolah juga bagus. Apakah punya peluang untuk lolos nih Kak, atau gimana nih Kak? Oke, kalau nggak ada alumni tapi cuma rapat aja sama pendukung, sekolah akreditasi A, indeks sekolah bagus, apakah ada peluang lolos? Ini tergantung juga kamu daftarnya ke PTN sama jurusan mana gitu. Kita kan juga bingung gitu, kayak semua disamaratakan, nilai rata-ratanya 89 Kak, terus nilai pendukungnya 89. Nah, pendukungnya tuh apa dulu, mapel apa dulu, terus kamu mau masuk ke PTN mana dulu gitu. Jadi kayak nggak bisa kamu harus, aku disuruh nerawang itu nggak bisa Ya. gitu. Harus tahu PTN jurusannya di mana, terus kita harus melihat persaingannya juga gitu. Ya, benar-benar. Harus dilengkapi nih ya, buat siapa Desi nih. Desi. Nah, berarti kan Kak, kalau alumni itu bisa kita bilang kalau ada alumninya itu jadi nilai plus gitu ya Kak ya. Kan kayak teman Kakak tadi, dia belum ada alumni nih di universitas ini, tapi dia punya komponen nilai yang jauh lebih tinggi dari pesaing yang lain gitu ya Kak ya. Jadi nilai alumni ini itu sebagai nilai plusnya dari peluang lolos kamu atau enggaknya di satu universitas gitu ya Kak ya. Wah, iya betul. Nah, ini Kak ada lagi nih yang nanya. Mana ini ya tadi ya? Kak, emang boleh ya kalau SNBP itu satu PTN dua prodi katanya Kak. Oh iya, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Buat SNBP kan maksimal pilih dua prodi. Nah, syaratnya kalau pilih dua prodi kan salah satu PTN-nya harus domisili gitu kan, seprovinsi sama sekolah kamu gitu. Nah, kalau satu PTN dua prodi bisa nggak Kak? Bisa. Berarti apa? PTN-nya harus domisili. Kayak gitu. Misal aku di Semarang, berarti satu PTN dua prodi, misal pilih Undip semua bisa gitu. Asalkan PTN itu domisili sama sekolah kamu. Nah, iya teman-teman ya. Terus diingat ya teman-teman, kalau pilih dua prodi itu salah satunya harus di provinsi yang sama-sama sekolah teman-teman gitu ya teman-teman. Nah, terus aku mau jawab ini ya Kak, bentar ya Kak. Kak, aku kan udah pernah rasionalisasi PTN passing grade aku 87-an%, sedangkan persen lulusan aku cuma 79,4%. Gimana tuh Kak? Nah, ini Kak Parsyah, cocok banget nih untuk coba yang namanya chat GoPTN yang aku jelasin tadi. Supaya Kakak tahu nih analisis dari jurusan yang Kakak sebutkan ini itu gimana gitu. Baiknya dipilih atau baiknya ditunggu atau baiknya diganti gitu ya Kak ya. Boleh dicoba ke chat GoPTN ya Kak untuk ini jawabannya. Oke Kak, atau teman-teman untuk yang mau bertanya langsung atau share pengalaman boleh loh teman-teman. Supaya kita juga dengar nih suara teman-teman ini gimana. Masih semangat gak atau udah pada ngantuk nih atau gimana? Ayo teman-teman, boleh ya teman-teman, boleh raise hand ya teman-teman. Jangan takut-takut. Di sini kita berbagi dan belajar, teman-teman. Oke. Nah, ini nih Kak, ada pertanyaan lagi. Kak, kalau anak IPA linjur ke Soshum, kan boleh. Apa tetap anak IPS lebih diutamakan? Itu gimana nih Kak? Ya, seperti yang tadi yang mau linjur dari SMK tadi kan kita beda rumpun gitu. Jadi kita lihat lagi PTN dan jurusannya apakah memperbolehkan linjur atau tidak gitu. Bisa dicek di web PTN-nya, bisa tanya kakak tingkat gitu kan. Nah, jadi ya benar yang diprioritaskan itu yang serumpun gitu. IPS ke Soshum itu lebih diutamakan gitu. Tapi juga ada berapa persen yang kecil banget yang linjur tapi lolos gitu. Nah, iya benar-benar banget. Nah, iya ya Kak Daniel udah dijelasin sama Kak Aristia tadi untuk lintas jurusan itu bisa ngaruh untuk lolos SNBP ya Kak. Ya, mungkin ada beberapa PTN yang tidak menyarankan atau prodi yang tidak bisa linjur, berarti ya peluang lolos Kakak ya nggak bisa lolos. Namanya juga udah tidak memperbolehkan gitu ya Kak ya. Oke, terus ini nih Kak ada nanya lagi. Nah, masih ke ini ya Kak, sertifikat.
Kak mau ambil sistem informasi, tapi nilai pendukungnya cuma 85, tapi punya sertifikat matematika nasional, perak, dan fisika emas. Wow, masih nyambung nggak Kak? Gitu Kak. Oke, sistem informasi sama kayak tadi ya, tapi nilai pendukungnya cuma 85, tapi punya sertifikat matematika nasional perak dan emas. Masih nyambung nggak, Kak? Nyambung, tadi kan aku bilang, kalau rumputnya yang hitung-hitungan berarti kan fisika sama matematika, gitu. Jadi tetap bisa dilampirkan, tetap bisa nyambung, gitu. Dan yang mau aku, saya sedikit ya Kak, yang mau aku tekankan di sini adalah eh, tiap sekolah itu standar nilainya tuh beda-beda gitu. Misalnya kamu punya teman di sekolah A atau beda provinsi atau di beda kota gitu kan. Itu kok misalnya nilai segini aku bisa lolos, tapi nilai segini di sekolah lain belum tentu lolos gitu. Bisa juga nilai kamu 89 lolos eligible, tapi di sekolah lain itu nggak bisa lolos eligible gitu. Kita dia harus melihat peluangnya dengan ikut konsultasi sama rasionalisasi supaya kamu bisa tahu nilai pesaingmu supaya kamu bisa menempatkan jurusan dan PTN yang tepat. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman ayo mumpung lagi promo dan sebelum pendaftaran ya teman-teman ya. Nanti kalau udah di pendaftaran teman-teman bakalan bingung nih gimana nentuinnya. Makin jantungan dan makin ya gimana ya? Nggak tahu arahnya kemana gitu ya Kak ya. Jadi teman-teman disaranin untuk ayo coba untuk konsultasi dengan Kak Aristia melalui GoPTN gitu ya teman-teman. Nah, aku coba jawab yang ini ya Kak. Kak, beda rasionalisasi sama peluang peluang lolos gimana ya? Terus kalau saya rasionalisasi 89 dan peluang lolosnya 88, artinya gimana ya, Kak? Nah, untuk rasionalisasi itu nilainya dari nilai pendukung, terus nilai rapot, nilai sertifikat, indeks sekolah. Jadi itu bakalan berbeda sama peluang lolosnya karena di peluang lolos ini kita udah melakukan perhitungan dengan keketatan, melakukan pertimbangan perhitungan dari keketatan, daya tampung, dan tentunya nilai dari teman-teman gitu ya teman-teman. Dan passing grade-nya tentunya, passing grade dari universitas ataupun prodi yang teman-teman pilih gitu. Jadi itu peluang lolos dan skor rasionalisasi itu memang bakalan berbeda. Makanya teman-teman disaranin buat yang namanya analisa dengan chat GoPTN supaya teman-teman tahu nih ini sebenarnya gimana, eh, apa sih yang menjadi eh, analisis dari hasil rasionalisasi aku di sini gitu ya teman-teman. Oke, jelas ya Kak Widya. Nah, untuk ini ya Kak, apalagi nih teman-teman. Ayo teman-teman kalau mau langsung bertanya boleh loh. Nggak usah takut-takut, jangan ragu-ragu. Mungkin kalau bertanya secara langsung kan teman-teman bisa secara bebas ya bertanya panjang gitu ya. Kalau chat-chat kan kadang chatnya tertanam atau terskip gitu teman-teman. Ayo jangan takut-takut ya guys. Oh, mungkin di Q&A nih Kak, lumayan banyak juga. Oke, udah ada lagi ya Kak ya. Oke, sebentar kita lihat lagi. Nah, ini Kak. Dia punya alumni memang Kak di sekolah itu, tapi di jurusan tersebut dia nggak punya alumni. Itu gimana Kak? Apakah peluangnya masih tetap sama atau gimana Kak? Berpengaruh atau enggak gitu Kak? Yang terakhir ini Kak. Buat alumni. Ya, Kak, aku cerita sekolahku kan masuk top 1000 nih, tapi univ tujuan aku ke UB. Tiap tahun selalu ada alumni, tapi tidak sejurusan dengan yang aku mau, Kak. Terus, walaupun ada alumni kampus, tapi tidak ada alumni jurusan, itu berpengaruh nggak, Kak, untuk peluang aku gitu, Kak? Mm. Alumni yang tidak sejurusan gitu tetap berpengaruh gitu kan, karena kalau udah ada alumni berarti kan kita lihat track recordnya kan, PTN akan melihat
gimana sih mahasiswa ini setelah menjadi mahasiswa gitu kan, IPK-nya berapa, apakah berprestasi, memberikan kontribusi apa gitu buat PTN gitu. Kalau dia nanti bagus, berprestasi, nanti kan yang ditambah kuotanya tuh bukan hanya yang sejurusan, bisa jadi yang beda jurusan pun juga ditambah. Itu kan sering kejadian gitu kan. Misalnya aku daftar ke jurusan A, tapi nggak ada alumni di situ. Tapi kan gara-gara di PTN itu ada dari sekolahku alumninya banyak gitu kan. Jadinya gara-gara rekod alumninya bagus juga, jadinya bisa ditambah ke jurusan-jurusan lain, baik sefakultas, serumpun, bahkan juga beda jurusan itu juga bisa gitu kan. Oke, Kak. Jelas ya, Kak. Nah, ini nih dari Kak Melisa. Kak, permisi mau nanya, mending pilih PTN yang sedomisili dengan peminat sekolah kita banyak, yang pilih univ itu, atau tidak ada alumni di jurusan yang kita inginkan, atau di PTN luar domisili dengan peminat dari sekolah kita sedikit dan ada alumni di satu jurusan. Wah, panjang banget nih, Kak. Oke, aku Oke, paham ini dulu ya. gimana nih, Kak? Pilih PTNS domisili dengan peminat sekolah yang banyak dan tidak ada alumni yang kita inginkan, atau di PTN yang luar domisili dengan peminat yang sedikit dan ada alumni satu jurusan. Menurut aku pilih yang ada alumninya. Dengan sejurusan kan tadi alumninya, pilih yang ke situ. Gitu. Kenapa? Kan udah tahu kan peminat dari sekolahmu banyak. Yang pertama tadi PTN pertama. Meskipun domisili, kalau kamu taruh nih ibarat kayak udah sekelas ikut pilih ke situ semua. Jadi kan sainganmu juga banyak di situ. Gitu. Mereka mungkin tidak tahu, hanya kayak, oh PTN-nya domisili, gini-gini, aku daftar ke situ semua, ikut-ikutan teman gitu. Padahal di luar sana, di luar provinsi ada alumni gitu. Dan gak ada yang milih ke situ. Ya kamu ambil peluang di situ saja gitu. Apalagi sejurusan yang kamu inginkan. Kayak gitu. Jadi kamu punya kuota di alumni dengan catatan juga tadi kan pesaingmu jangan sampai memilih jurusan yang sama. Karena tadi kan kuotanya hanya satu. Gitu. Ya benar-benar benar. Jelas ya Kak Melisa. Nah ini nih Kak Nadine. Kayaknya Kak Nadine cocok nih buat beli konsultasi kita ini Kak. Dia nanya nih Kak, Kak aku mau ke IPB, pilihan satu itu pilihan yang aku emang minat. Nah kalau pilihan dua minat juga, tapi lebih minat pilihan satu. Tapi lebih ketat jurusan yang aku pilih kedua. Gimana ya? Nggak apa-apa, soalnya minat aku yang di pilihan satu. Nah, berarti dia minatnya pilihan satu, iya. Tapi dia punya dua pilihan. Di pilihan kedua ini persaingannya lebih ketat gitu ya, Kak ya. Nah, itu boleh atau enggak? Gimana, Kak? Iya, jawabannya boleh-boleh aja gitu. Yang penting tadi kan aku beritahu kalau pilih jurusan pilih yang sesuai dengan minat kamu gitu. Buat keketatan tadi gitu kan, itu kayak buat cari tahu kayak pesaingmu tuh kayak gimana gitu. Meskipun lebih ketat, tapi sesuai dengan minatmu aja gitu. Nanti kan itu pilihan dua juga kan. Nanti kan yang diprioritaskan juga tetap pilihan satu kayak gitu. Jadi tetap di pilihan satu. Nah, berarti pilihan satunya harus sedomisili berarti ya, Kak ya. Kan dia Iya, punya dua pilihan betul. ya, Kak. Ya, jadi Kak Nadine harus punya pilihan yang satu domisili dengan sekolah Kakak gitu, Kak. Oke, terus ada lagi nih, Kak. Nah, nah, halo Kak, mau bertanya, jika memilih prodi yang baru ada di tahun ini, menurut Kak Arsitia, gimana cara mengetahui peluang keterimanya ya, katanya Kak. Hmm. Oke, buat prodi baru ya, gitu. Buat prodi baru gimana cara mengetahui peluang keterimanya? Oke, kalau prodi baru kan kita hanya tahu daya tampungnya ya, Kak. Daya tampungnya Ya, aja yang benar Kak. dirilis itu. Kita nggak tahu peminatnya, kita nggak tahu keketatannya, gitu. Buat prodi baru, saranku tetap ikut rasionalisasi aja ya sana, gitu. Karena kan yang punya datanya, yang punya kayak itu dari PTN-PTN-nya kan yang ada di rasionalisasi GoPTN, gitu. Kita kayak nggak bisa gimana ya menentukan lebih pastinya kayak gimana gitu sana. Jadi kamu ikut di rasionalisasi aja. Ya, benar banget Kak. Nah, Kak Syana boleh coba rasionalisasi Kak untuk jurusannya, untuk tahu peluang lolos Kakak itu sebesar apa gitu. Karena kita juga udah punya data-data dari jurusan yang
baru ya Kak ya. Terus kita juga punya daya tampung. Daya tampung itu juga kita ambil langsung dari panitia SMPMB ya Kak ya. Terus Iya, betul. ini lagi ada yang tanya nih Kak. Kak, SNBP bisa masukin sertifikat OSIS, DA, sama TONTI nggak sih Kak? Oke, buat ini banyak juga ditanyain sih Kak di VT-VT aku juga, sertifikat OSIS tuh bisa atau enggak gitu. Kalau dulu di zaman aku tuh nggak ada pilihan kayak OSIS, ekstrakurikuler atau akademik apa tuh nggak ada. Nah, kemarin aku cek yang 2023 itu ada pilihannya teman-teman. Jadi nanti saat kamu memasukkan sertif itu, kamu masukkan yang pertama pilih dulu itu jenis kejuaraannya itu apa. Apakah tentang di bidang seni, olahraga, akademik, ekstrakurikuler, organisasi, dan lain-lain gitu. Berarti kan kalau OSIS masuk organisasi, bisa dilampirkan. Terus yang kedua tuh tingkat kejuaraannya. Minimal tuh kalau nggak salah tahun kemarin tuh bisa tingkat sekolah, terus kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Gitu. Jadi buat sertifikat OSIS dan lain-lain kan termasuk keorganisasian, berarti bisa dilampirkan. Ya semoga tahun ini tidak berubah untuk kategori-kategorinya ya Kak gitu. Jadi untuk itu bisa. Tuh. Oke, jelas ya Kak Nabila. Nah, ini nih Kak, kelanjutan dari Kak Nadine ini. Kak Nadine, ayo, ayo Kak, udah bisa coba konsultasi nih. Rugi banget kalau nggak coba. Nah, dia nanya lagi nih Kak, apa aku pilihan satu saja ya Kak ke IPB? Yang tadi ya Kak, yang dia punya dua pilihan, terus yang paling ketat itu di pilihan kedua. Nah, apa aku pilih satu aja ya Kak ke IPB? Alumni tiap tahun selalu ada ke sana, 3/4 orang. Di jurusan yang sama ada satu orang, 3 atau 4 orang. Di jurusan yang sama ada satu orang tahun 2022. Tapi sekolah aku bukan top 1000, indeks biasa aja. Domisili Jakbar, akreditas A. Nah, ini gimana nih Kak? Dia mending pilihan satu aja atau pilihan dua, tapi memang dia hanya minatnya di pilihan satu gitu Kak. Susah juga ini Kak Nadine nih ya. Oke, yang ke IPB ya, alumni tiap tahun selalu ada 3 sampai 4 orang di jurusan yang sama. Ada satu orang tahun 22, tapi sekolah aku bukan top 1000, indeksnya biasa aja. Dan Jabar akreditasi A. Oke, buat seperti ini, em, tadi kan di jurusan yang sama yang kamu pilih kan satu orang ya di tahun 2022. Gimana ya Kak gitu. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa sih, misal kamu minatnya cuma satu prodi dan ada satu alumni di situ, ya nggak apa-apa daftar ke situ aja. Yang penting tadi ada alumni di tahun 22 satu orang, gitu kan, terus ada 3 sampai 4 orang juga, meskipun di jurusan yang lain, gitu nggak apa-apa ambil itu aja, gitu. Meskipun, jadi nggak usah minder, misal ini sekolahmu kurang bagus, atau bukan top 1000, gitu-gitu nggak apa-apa. Yang penting tadi, udah ada alumni, berarti kan yang dilihat sekolahnya, yang dilihat kan track recordnya, kayak gitu, Kak. Oke Kak. Menjawab ya Kak Nadine. Terus ini nih Kak, aku mau jawab dulu ya Kak. Kak Rahmatul Ulia. Nah, yang lebih banyak peluang kerjanya Prodi Ilmu Komunikasi atau FK Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kak. Nah, untuk Kak Rahmatul, boleh cek di GoPTN, Kak. Di directory kita udah punya yang namanya jurusan-jurusan. Nah, di jurusan itu, bentar aku share ya, supaya teman-teman juga kebayang. Nah, di sini di directory ini kita bisa filter. Semisal nih, kayak yang tadi kakak tanya sastra ya. Sastra. Semisal sastra Indonesia ya tadi ya. Oke. Nah, di sini ada prospek jurusannya, profesinya, dan karir lulusannya. Jadi, teman-teman bisa kepoin prospek jurusan dari jurusan yang teman-teman pilih. Jadi, bisa cek di GoPTN lagi ya, teman-teman, di directory. Oke. Oke, Kak. Terus ini nih ada yang nanya lagi dari Kak Esther. Kak, aku pengen banget masuk di UNIF pilihan 1 UB. Tapi aku takut kalah. Jadi, aku sekarang ganti ke ITERA, Kak. Gimana menurut Kakak, apakah aku tetap ke universitas impianku atau ganti ke universitas yang peluangnya lebih besar? Ini nih gimana nih, Kak, antara keinginan tapi
gimana ya, pengen lolos tapi aku lebih pengennya di UB gitu ya Kak ya. Ini gimana nih Kak? Ya, waduh, berat banget ya. Itu kayak aku juga. Ya jujur dulu aku sebenarnya pilihan satunya yang di SNBT tuh psikologi di UGM teman-teman. Ya pengennya ke UGM tapi gini yang harus diberi catatan teman-teman adalah ada saatnya kita harus bisa rasional gitu kan. Kita harus tahu kemampuan kita seperti apa gitu. Kalau kita udah lihat kayak tadi kan udah lihat aku kedokteran udah ketat banget kayak gitu, kenapa dulu aku nggak pilih psikologi aja? Ada kok psikologi yang saintek tapi kan dia misalkan dulu aku ke situ gitu, aku rasional, aku tahu lulus itu, terus ada alumni juga di psikologi, kenapa kok nggak pilih psikologi dari dulu kayak gitu. Jadi harus tahu peluang, harus tahu kemampuan kita gitu karena masuk ke PTN juga nggak mudah ya Kak, masuk PTN juga nggak mudah, saingannya banyak gitu. Kalau kamu udah lihat peluangnya ke ITERA ya nggak apa-apa, kamu harus ke ITERA aja gitu. Karena kuliah di mana aja juga bagus kok, yang penting tadi lebih utamakan ke jurusannya. Kalau aku ya Kak, kalau aku lebih utamakan jurusan daripada PTN gitu karena jurusan yang membawa kamu nanti untuk berkarir gitu. Nah, iya, benar banget ya Kak Esther. Nah, di sini juga Kak Esther aku mau ingatin lagi ini teman-teman. Berarti kita bisa, teman-teman bisa melakukan yang namanya konsultasi jurusan. Karena di konsultasi jurusan ini kita bakalan kasih rekomendasi ke teman-teman semua. Nah, rekomendasi ini gimana nih Kak? Nah, kayak yang tadi, ternyata pengennya di jurusan A gitu teman-teman ya. Ternyata peluangnya di UB itu kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa kasih rekomendasi kampus mana aja yang punya jurusan si A ini yang berpeluang lolos untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan berpikir panjang lagi untuk mengikuti konsultasi yang disediakan oleh GoPTN ya teman-teman. Mumpung lagi promosi nih teman-teman, promosi besar-besaran. Jadi teman-teman nggak bakalan rugi sih. Kan teman-teman kebayang nggak sih, lebih baik bayar 100.000 untuk lolos SNBP atau 200.000 untuk lolos SNBT. Nah, belum juga di SNBT nanti cari-cari tryout lagi gitu teman-teman ya. Belum lagi belajar lagi untuk persiapan gitu, beli buku lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak rugi sih untuk ikut konsultasi dari GoPTN karena kita bakalan kasih rekomendasi jurusan maupun universitas sesuai dengan keinginan teman-teman dan yang cocok dengan teman-teman sekalian. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman, karena kita juga punya data yang valid ya teman-teman. Data kita udah sesuai dengan eh, SPM, SMPMB ya teman-teman. Kemudian juga sesuai dengan data-data sekolah dari teman-teman semua, baik akreditas, indeks sekolah, dan juga passing grade teman-teman. Oke teman-teman, jangan ragu-ragu ya teman-teman. Boleh dikepoin paket apa aja yang ada di GoPTN. Oke, kita bakalan kasih rekomendasi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman dan bisa juga melakukan analisis melalui chat GoPTN, kayak yang aku jelasin tadi. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya Kak, sedikit lagi. Berhubung waktu kita tinggal dikit lagi ya teman-teman, jadi teman-teman boleh nih bikin list pertanyaan terakhirnya. Berhubung waktu kita tinggal 10 menit lagi, guys. Oke, guys. Nah, ini nih, Kak. Kak, bagaimana dengan Olimpiade online yang berseliweran di IG? Apakah itu bisa dilampirkan di SNBP walaupun semisal dia juara nih, Kak? Padahal Olimpiadenya online gitu, Kak. Itu gimana nih, Kak? Bisa nggak dilampirin di SNBP? Oke, buat Olimpiade online dulu aku juga pernah ikut dan itu tetap bisa dilampirkan di SNBP asalkan yang harus diperhatikan adalah penyelenggaranya harus jelas, terus nama lombanya harus jelas, terus sertifikat yang kamu dapetin itu harus ada nomor sertifikatnya buat penanda kalau kamu sebagai peserta atau sebagai pemenang dari lomba itu gitu. Jadi kan nanti kalau pengalaman tahun kemarin kan tadi kan saat input sertifikat nggak ada tuh kamu kayak milih oh ini lombanya online, offline itu nggak. Jadi harus ada tadi kan nama lombanya, kategorinya masuk ke rumput apa, misal ke seni, olahraga, atau ke akademik, lomba olimpiade gitu-gitu. Gitu, Kak. Tadi itu bisa dilampirkan. Oke, Kak. Ya Kak ya, ya Kak Ani udah jelas ya Kak mungkin ya yang dijelaskan sama Kak Aristia bahwa kalau sertifikat Olimpiade online itu bisa dilampirkan asal penyelenggaranya jelas gitu ya Kak.
Nah, kemudian ada lagi nih, Kak. Mana ini ya tadi ya, teman-teman. Untuk yang bertanya langsung juga boleh ya, teman-teman. Mungkin ada yang ke skip pertanyaannya, boleh ditanya secara langsung ya, guys. Nah, ini nih, Kak. Kak, izin bertanya, kalau untuk mengambil KIP kuliah, kan dari online, Kak. Terus pendaftarannya bersamaan dengan pendaftaran SNBP. Menurut Kakak, sebaiknya mendaftar KIP kuliah dulu atau akun SNBP-nya dulu ya, Kak? Ini gimana nih, Kak? Dia bertanya Kalau tentang buat pendaftarannya. IPK gitu ya. Jujur aku Iya. kurang mengikuti ke IPK ya, Kak, kayak ketentuannya, registrasinya tuh kayak gimana gitu. Coba ditanyakan ke yang lebih mengerti, misal ke sekolah gitu buat ke IPK ya. Untuk pendaftaran kalau berbarengan ya sekarang kan bisa kan ya mendaftar akun SNPMB gitu kan. Kalian wajib punya akun itu buat nanti daftar SNBP ataupun di UTBK SNBT gitu. Jadi kalau sekarang udah bisa daftar, ya daftar sekarang yang tadi akun SNPMB ya, yang diutamakan gitu. Karena kan terakhir tanggal 15 Februari gitu, dan sekarang kan masih ada yang terkendala gitu, nggak bisa upload foto, nggak bisa input dokumen ini gitu-gitu kan nggak bisa gitu. Jadi harus segera daftar dari sekarang. Kalau kamu nggak punya akun itu, kamu nggak bisa daftar SNBP ataupun di SNBT. Tuh. Ya, benar-benar. Benar ya teman-teman. Jadi kita utamain yang untuk mendaftar akun dulu teman-teman. Nanti setelah mendaftar akun, teman-teman bisa mendaftar KIP kuliah. Karena KIP kuliah biasanya digunakan saat kita mendaftar yang namanya SNBT. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk itu biasanya mengurangi biaya ujian dari teman-teman sekalian gitu. Nah, oke. Terus ada nih Kak Dea Resen. Halo Kak Dea. Halo Kak, Halo, iya Kak, mau nanya apa nih? mau nanya Kak. Oke, silakan Kak. Kak kan rata-rata rapat saya kan 85 Kak. Terus mau daftar di UNES, Prodi Manajemen atau Akuntansi. Nah, itu banyak alumni yang lolos di situ Kak. Itu peluang lolosnya itu nanti gimana Kak? Oke, mungkin Kak Arstia yang jawab Kak. Oke, iya ya, mau ke UNES ya. Iya, Nah, itu alumninya banyak itu apakah ada di prodi manajemen sama akuntansi? ya beda sih Kak, beda prodi. Oh, belum ada berarti. Belum. Berarti di kampus Belum. ya. Iya, Bonusnya kampus. banyak. Oke. Jadi kan tadi aku bilang komponennya banyak. Jadi aku tanya dulu dari sekolah mana kalau boleh tahu SMA mana. Manwonogiri. Oh, Wonogiri. Oke. Akreditasinya A? A. Oke. Nah, kalau dari sini kan kita kurang bisa menjelnet ya, dia kurang bisa merasakan gimana gitu buat bisa lolos ke situ gitu. Karena kan nilainya 85 kan juga itu rata-rata ya. Iya. Iya, jadi kalau kamu ikut konsultasi sama aku nanti kita kayak harus lengkap nih data-datanya dari nilai apa aja, nilai pendukungnya apa gitu. Terus kamu baru dilihat pesaing kamu karena ini kan tidak ada alumni di prodi yang sama gitu kan. Kalau di rasionalisasi kamu jadi tahu peluangnya buat masuk di prodi itu kayak gimana. Itu ya dia. Iya Kak, terima kasih. Iya, Iya, harus ikutan ya iya. gitu. Soalnya kalau aku jawab dari ini aja tuh kayak kurang valid gitu. Jadi kalau kita tahu data-data pesaing juga kita bakal lebih enak gitu, lebih bisa lebih mantep gitu buat tahu peluangnya. Gitu ya. Iya, terima kasih. Oke, Kak Dea. Iya, Kak Dea. Jadi Kak Dea bisa ikutan rasionalisasi ya, Kak. Di situ Kakak bisa tahu peluang di lulus untuk di UNES itu berapa, karena Kakak juga bakalan diminta untuk input yang namanya nilai pendukung gitu. Dan juga udah dibandingkan dengan passing grade dan hasil rasionalisasi Kakak. Jadi ada
maksud aku nilai peluang lolosnya. Jadi kakak tahu peluang lolosnya berapa. Terus setelah tahu peluang lolos, kakak juga bisa melakukan analisis terhadap peluang lolos itu. Nah, itu bisa juga menjadi jawaban dari pertanyaan kakak yang barusan gitu. Apa sebaiknya diganti atau sebaiknya pilih prodi yang lain atau tetap menunggu gitu ya, Kak? Iya, Oke. Kak. Oke, mungkin waktu kita juga tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Atau dari Kak Aristia atau teman-teman yang lain masih ada yang bertanya atau enggak nih? Ayo guys, sekali lagi ya guys, aku ingatin untuk teman-teman jangan lupa untuk beli rasionalisasi dan konsultasi bersama Kak Aristia. Nanti teman-teman bakalan dibimbing dan diberikan pemahaman tentang bagaimana pemilihan pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, kan kita tujuannya untuk memaksimalkan ya teman-teman ya peluang teman-teman untuk lolos di SNBP 2024 ini. Nah, sekali lagi aku bilang teman-teman lebih baik gak sih ngeluarin uang 100.000 ini daripada mengeluarkan 200.000 untuk SNBT yang tentunya teman-teman harus belajar lagi ya teman-teman ya. Harus belajar lagi, beli buku lagi, beli tryout lagi teman-teman. Jadi ini kesempatan yang jarang teman-teman dan sangat kesempatan yang sangat bagus lah untuk teman-teman. Terlebih juga pendaftaran SNBP itu tinggal hitung beberapa hari lagi nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bergabung dengan kita ya teman-teman untuk mengikuti konsultasi dari Kak Aristia. Kebetulan juga beberapa teman-teman udah daftar sih untuk konsultasi dengan Kak Aristia. Jadi teman-teman nggak usah takut ya teman-teman. Ayo, 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 semangat, pasti bisa. Kita bisa memaksimalkan lolos kita di SNBP 2024 dengan konsultasi dari GoPTN. Oke, Kak, Iya mungkin benar itu Kak. aja sih, Kak. Oh iya, Kak, kenapa, Kak? Oh ya, mau reminder aja kan juga pendaftaran SNBT seminggu lagi ya tanggal 14 gitu. Ya, Kalau kalian bener, udah Kak. rasionalisasi gitu kan, udah konsultasi, udah yakin, jadi kan bisa langsung daftar. Kenapa teman-teman kalau kalian masih ragu, bingung kan, mundur-mundur daftarnya, nanti yang error apa? Webnya gitu kan, malah Ya, bener, panik Kak. gitu nggak bisa daftar, terus malah gimana? Banyak kok kejadian yang akhirnya nggak bisa daftar SNBP gara-gara tadi belum yakin sama jurusan sama PTN-nya. Gitu. Iya, bener, Kak. Karena biasanya juga ya, teman-teman, Hamin 3 hari sebelum penutupan biasanya server error. Iya nggak sih, Kak? Nah, iya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya harus udah tahu pilihan teman-teman itu di mana sebelum hari pendaftaran gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Semoga teman-teman hari ini bisa ini ya teman-teman ya lebih terbuka lagi dan paham tentang apa itu SNBP dan bagaimana peluang-peluang yang udah kita jelasin sebelumnya. Oke, mungkin untuk penutup aku serahin ke Kak Aristia. Silakan, Kak. Oke, buat penutup talkshow malam ini teman-teman, ya aku mau ngucapin terima kasih udah join gitu. Kalau kalian join ini kan berarti kan udah satu langkah lebih mengetahui, lebih kenal SNBP itu strateginya kayak gimana gitu kan. Karena aku sharing juga hanya di talkshow ini gitu bersama GoPTN. Jadi kesimpulannya yang pertama, memaksimalkan komponen dari SNBP itu sendiri ya. Kalian udah catat, udah tahu tadi dari nilai rapor, dari sertifikat, alumni, ranking eligible, indeks sekolah, domisili gitu. Jadi kalau nggak ada salah satu dari komponen itu ya nggak apa-apa gitu, masih ada komponen-komponen yang lain yang bisa kalian maksimalkan gitu. Terus yang kedua, memaksimalkan pemilihan prodi dan juga jurusannya gitu kan. Kalau panitia udah beri maksimal 2 prodi, ya ayo pilih 2 prodi itu gitu. Karena masuk eligible untuk SNBP juga nggak mudah. Kalian berjuang 5 semester gitu. Terus kuotanya juga nggak banyak gitu kan. Kalau A 40%, B 25, C 5% gitu kan, nggak banyak itu. Jadi harus dimaksimalkan gitu dengan strategi tadi biar nggak salah pilih jurusannya. Nah, biar nggak salah kan buat penempatan pilihan 1, pilihan 2 kan harus benar ya teman-teman. Kita lihat data-datanya, kita lihat pesaing kita gitu. Jadi jangan lupa ikut untuk konsultasi SNBP di GoBTN, nanti bisa bareng aku juga gitu. Nanti kita eksklusif, nanti bisa juga konsultasinya ada yang berkelompok, ada juga yang one on one gitu. Terus
Yang ketiga, jangan pilih jurusan karena tekanan, karena ikut-ikut teman gitu kayak tadi, karena peluangnya kecil tapi kamu nggak minat gitu. Jadi jangan takut untuk explore jurusan, kenali passion, minat bakat kamu. Terus di konsultasi SNBP nanti juga yang masih ragu, masih bingung, ayo kita explore bareng-bareng, ayo kita tentukan jurusan PTN kita bareng-bareng gitu ya. Jadi semangat, aku yakin kalian pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih Kak Arstia. Aduh, udah banyak banget nih kita share-share tentang SNBP teman-teman. Teman-teman juga terima kasih untuk pertanyaannya sejauh ini. Banyak banget. Kita juga makin terbuka pikirannya dalam menjawab. Oh iya ya, ternyata ada yang gini ya pertanyaannya. Oh iya ya, gimana ya kalau keadaannya yang begini, yang pilihan satunya gini, yang pilihan duanya gini, gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga udah menyempatkan untuk hadir di acara kita hari ini dan udah bersedia memberikan waktunya mengikuti dari awal hingga akhir. Good job. Semoga teman-teman semua lolos PTN impian teman-teman. Dan jangan lupa untuk ikuti rasionalisasi SNBP di GoPTN dan konsultasi di GoPTN. Jangan sampai teman-teman kelewatan promosi dan apa ya, kesempatan emas ini yang diberikan oleh GoPTN, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Kak Aristia untuk materi yang diberikan. Terima kasih guys, Ya, udah bisa live ya. sama. Thank you. Oh iya, tadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab karena waktunya terbatas, bisa langsung tanya ke DM ya, ke DM Instagram atau TikTok aku gitu, Kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku izin end ya, Kak. Oke, See you Kak, terima kasih semua. guys. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Untuk berikutnya boleh pantau terus WhatsApp grup ya, guys. Dan kita akan melakukan biasanya live TikTok dan di Instagram. Thank you, guys. See you. Selamat malam. Selamat istirahat.